Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Sulistiono. Pada kesempatan kali ini atau pada part 1 ini kita akan membahas tentang bab 1 kelas 8 tentang pola bilangan. Nanti kita akan juga memberikan contoh-contoh soal latihan yang sering keluar saat tes. Pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, misalnya seperti segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan pengertian barisan bilangan adalah barisan bilangan di sini aturan tertentu dari terbentuknya sebuah kelompok. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Amatilah beberapa bilangan-bilangan di bawah ini. Silakan dilihat. Yang pertama, himpunan bilangan ganjil. Di sini terdapat angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Apakah bilangan ganjil itu? Bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya di sini 3 dibagi 2 dapat 1 masih sisa 1. 5 dibagi 2 dapat 2 sisa 1 dan seterusnya. Kita lanjut himpunan bilangan genap. Di sini terdapat angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bilangan genap itu apa? Bilangan genap adalah penggolongan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Misalnya di sini 4 dibagi 2 dapat 2. 6 dibagi 2 dapat 3, tidak ada sisa. Baik, kita lanjut. Di sini himpunan bilangan kuadrat. Di sini terdapat angka 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Bilangan kuadrat itu apa? Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali dan disimbolkan dengan bentuk pangkat 2. Contohnya di sini 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat, artinya 1 kali 1 hasilnya 1. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat hasilnya 4. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat hasilnya 9. 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat hasilnya 16 dan seterusnya. Kita lanjut himpunan bilangan prima. Di sini terdapat angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1. Di sini 2 lebih dari 1 ya. Dan bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya di sini 2 dibagi 1 dan dibagi 2. 3 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. 5 juga bisanya hanya dibagi 1 dan dibagi 5. 7 sama bisanya hanya dibagi 1 dan dibagi 7. Kenapa 9 di sini tidak ikut? Karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 9. Mempunyai 3 faktor ya. Jadi tidak ikut masuk dalam bilangan prima. Terus 11 dan seterusnya. Baik, kita lanjut di sini contoh. Bagaimana menentukan persamaan dari barisan bilangan? Misalkan terdapat barisan bilangan 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Berapakah suku ke-10? Ini masih mudah ya, pertanyaannya masih ke-10. Bisa juga nanti ke 80 atau ke 100 dan sebagainya. Biar mudah kita buat tabel ya. Di sini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya sampai suku ke N. Nilainya suku ke-1 adalah 6. 6 asalnya dari 2 kali 1 ditambah 4. 2 kali 1 hasilnya 2 ditambah 4, 6. Terus 2 kali 2, 4 ditambah 4, 8. Untuk suku yang kedua dan seterusnya. 2 kali 3 ketemu 6 ditambah 4, 10. 2 kali 4 ini ya suku yang keempat. Hasilnya adalah 8 ditambah 4, 12. Sedangkan suku yang kelima 14 ya.
Asalnya dari 2 kali 5, 10 ditambah 4 ketemu 14. Sedangkan N, ini suku ke N adalah 2 kali N ditambah 4. Yang ditanyakan suku ke 10 ya, kita masukkan rumusnya di sini. 2 kali N ditambah 4. Nah, N-nya ini diganti angka 10 menjadi 2 kali 10 ditambah 4. 2 kali 10 ketemu 20, terus ditambah 4 hasilnya adalah 24. Jadi suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut adalah 24. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal 1. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan. Di sini 1, 2, 5, 10 dan seterusnya. Baik, kita coba jawab ya di sini. Kita tuliskan angkanya 1, 2, 5, 10 titik-titik ya. Ini 3 suku. Caranya seperti ini. Perhatikan di sini ya. 1 menjadi 2 berarti ditambah 1. Terus 2 ditambah berapa menjadi 5 berarti ditambah 3 ya. Terus di sini 5 menjadi 10 berarti ditambah dengan 5. Berarti ini ditambah dengan bilangan ganjil ya, berurutan ya. Terus berarti di sini ditambah 7, hasilnya adalah 17. Terus selanjutnya berarti ditambah 9, hasilnya adalah 26. Dan selanjutnya adalah ditambah dengan 11, hasilnya adalah 37. Aturan pembentukan ini adalah pembentukannya adalah ditambah bilangan ganjil berurutan ya. Jadi 3 suku berikutnya adalah 17, 26 dan 37. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal 2. Tentukan bilangan ke-20 dari pola bilangan 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Baik, kita coba jawab di sini kita dengan tabel biar lebih mudah. Suku ke-1 di sini 5 ya, polanya adalah 5 kali 1. Suku kedua 10, 5 kali 2. Suku ketiga 15 berarti 5 kali 3. Suku keempat 25 kali 4 dan suku kelima 25 5 kali 5. Berarti suku ke N adalah 5 kali N atau 5N ya. Kita terapkan rumusnya di sini 5N. Yang ditanyakan suku ke-20 berarti N-nya diganti angka 20. 5 kali 20 hasilnya adalah 100. Jadi suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut adalah 100. Bisa dipahami ya? Kita lanjut contoh soal 3. Temukan 3 bilangan asli berurutan yang jumlahnya sama dengan 96. Baik, kita coba jawab di sini ya. Bagilah 96 dengan 3. 96 dibagi 3 hasilnya 32. Dan bilangan 32 ini adalah di tengah ya. Letaknya ada di tengah karena sudah dibagi 3 sih. Jadi bilangan itu adalah yang di tengah-tengah 32, terus yang sebelumnya dikurangi 1, sedangkan yang sesudahnya ini ditambah 1 menjadi di sini 31, 32, 33. Ini apabila dijumlah hasilnya adalah 96. Bisa dipahami ya? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.